pendidikan berbasis kearifan lokal. Judul kebudayaan menjadi salah satu media pendidikan berbasis kearifan lokal seperti bahasa daerah. Tujuannya untuk mengetahui hubungan kebudayaan tradisional dengan kearifan lokal di suatu tempat yang banyak mengandung suatu pandangan masyarakat untuk melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memberikan pelajaran yang bisa dijadikan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat. Perkenalkan, nama saya Kesha Widiananda, saya dari kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kebudayaan daerah menjadi salah satu media pendidikan berbasis kearifan lokal seperti bahasa daerah. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, kebudayaan daerah menjadi salah satu media pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Pendidikan yang berbasis kearifan lokal adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang gunanya untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai pandangan hidup. Sebelum kita membahas mengenai bahasa daerah, kita juga harus mengetahui 7 unsur kebudayaan. Adapun 7 unsur kebudayaan yaitu 1. Bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia baik secara lisan atau tulisan yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan oleh masyarakat. Sistem pengetahuan yang berkembang saat ini berkaitan dengan sejarah, kondisi alam, serta keterampilan hidup. Yang ketiga, organisasi sosial. Unsur kebudayaan universal organisasi sosial mencakup aturan dalam menentukan sebuah struktur masyarakat. Organisasi sosial juga berperan dalam membentuk hierarki yang diperankan oleh individu. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Unsur peralatan dan teknologi berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kelima, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Unsur kebudayaan universal mata pencaharian dan ekonomi merujuk pada cara masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. Yang keenam, sistem religi. Unsur kebudayaan universal berikutnya adalah sistem religi. Sistem religi melibatkan kepercayaan, praktik, dan ritual spiritual yang dianut oleh masyarakat. Yang ketujuh, ada kesenian. Unsur kebudayaan universal kesenian berkaitan dengan hasil ekspresi manusia yang dituangkan dalam seni. Seni memainkan peran penting dalam mengungkapkan nilai-nilai dan identitas budaya. Unsur budaya mengenai bahasa daerah. Unsur budaya mengenai bahasa daerah yaitu kebudayaan menjadi salah satu kearifan lokal seperti bahasa daerah. Bahasa daerah adalah sarana utama komunikasi antar individu dari setiap daerahnya. Setiap kelompok budaya memiliki bahasa yang unik dan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan masih menganut adat. Kebudayaan bahasa bisa berwujud konsep komunikasi, aktivitas pergaulan, media massa, peralatan komunikasi, dan lain sebagainya. Contoh kebudayaan universal bahasa misalnya puisi Leningo milik masyarakat Gorontalo. Puisi ini berisi nilai-nilai perilaku yang menjadi pedoman masyarakat setempat. Selanjutnya ada kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan bahasa daerah. Salah satu contoh kebudayaan yang bisa diambil sebagai media pembelajaran adalah bahasa daerah. Seperti yang kita ketahui, bahasa daerah adalah salah satu bahasa yang lazim digunakan dalam suatu daerah. Misalnya seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya. Bahasa daerah menjadi salah satu media pembelajaran untuk menambah wawasan tentang cara berbahasa daerah dari setiap daerah yang berbeda. Contohnya di daerah Jawa, belajar berbahasa daerah sudah diterapkan
untuk menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Dan itu sudah ada sejak lama, namun tidak banyak dikembangkan lagi oleh masyarakat setempat. Pembelajaran bahasa Jawa meliputi pembelajaran membaca, bercerita, menulis, parama sastra, kesastraan, dan budaya yang didukung oleh bahasa Jawa. Bahasa Jawa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Jawa karena mengandung nilai budaya luhur orang Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar dan menengah merupakan sarana pendidikan berkarakter. Faktor yang menyebabkan kenapa sih bahasa Jawa sudah jarang dipakai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pudarnya penggunaan bahasa Jawa, yaitu pertama, minimnya pengetahuan masyarakat Jawa terhadap tingkat penggunaan bahasa Jawa. Yang kedua, perkawinan antar etnik. Yang ketiga, melemahnya kontrol dan sosialisasi penggunaan bahasa Jawa di dalam keluarga. Yang keempat, minimnya pengetahuan lawan bicara terhadap penggunaan bahasa Jawa. Dan yang kelima, tidak ada aturan khusus tentang penggunaan bahasa sehari-hari. Yang keenam, kurangnya jenjang pendidikan seperti universitas yang menyediakan jurusan pendidikan bahasa Jawa, sehingga kurangnya tenaga pendidik dengan lulusan pendidikan bahasa Jawa. Selain bahasa Jawa, ada juga contoh lain seperti bahasa Sunda yang menjadi salah satu pelajaran bahasa yang diterapkan di daerah-daerah seperti masyarakat yang berada di daerah Pulau Jawa bagian barat, terutama di Jawa Barat. Bahkan selain di Jawa Barat, bahasa ini juga memiliki selebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, misalnya di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Pelajaran bahasa Sunda juga menjadi salah satu pelajaran yang ada di daerah tersebut, baik sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas. Pembelajaran bahasa Sunda dan sastra Sunda diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, serta untuk meningkatkan kemampuan mengapresiasi sastra Sunda. Apa yang menyebabkan kenapa bahasa Sunda sudah jarang sekali digunakan? Beragam persoalan alam, sosial, dan budaya yang terjadi saat ini turut menjadi penyebab semakin melemahnya ekstensi suku Sunda. Selanjutnya ada pendapat mengenai para ahli, kenapa sih bahasa daerah sudah jarang banget dipakai? Menurut Burhan Supatina 2007, pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan kompetisi berbahasa siswa agar dapat berkomunikasi di dalam keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan tata krama dan unggah bahasa Jawa. Sehingga diharapkan alat penilaian tersebut tidak saja melainkan juga unsur-unsur paralinguistik seperti patrap dan konteks budaya Jawa yang melengkapinya. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bahasa setelah mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi bahasa yang didengarnya, itulah kemudian manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara. Mengingat besarnya peran bahasa daerah, maka penguatan bahasa daerah perlu dilakukan salah satunya melalui jalur pendidikan. Bahasa daerah merupakan salah satu muatan lokal yang terdapat di dalam struktur kurikulum dan menjadi suatu keharusan untuk mempelajarinya. Dakir 2004/102 berpendapat bahwa muatan lokal ialah program pendidikan yang menyimpanannya dikaitkan dengan lingkungan alam, budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu. Tahukah kamu bagaimana pengembangan bahasa daerah di era globalisasi? Bahasa daerah tentu masih digunakan oleh sebagian masyarakat di daerahnya masing-masing untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta bertukar informasi. Sampai saat ini, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Meskipun Indonesia telah memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, masyarakat di daerah tertentu masih menggunakan bahasa daerahnya. Meskipun era globalisasi adalah era di mana orang harus bisa berbahasa asing, mereka berpendapat itu merupakan acara untuk mempertahankan budaya daerah yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Fakta unik mengenai bahasa Jawa. Yang pertama, bahasa daerah nomor 2 yang paling banyak digunakan. Yang kedua, memiliki dialek khas. Yang ketiga, memiliki tingkat penggunaan. Yang keempat, hanacarakan masuk jadi aksara terindah di dunia dan masih banyak yang lainnya. Fakta unik mengenai bahasa Sunda. Yang pertama, salah satu bahasa tertua di Indonesia. Yang kedua, memiliki penutur terbesar ketiga di Indonesia. Yang ketiga, memiliki 2 dialek. Yang keempat, tidak hanya digunakan di Jawa Barat. Yang kelima, memiliki aksara Sunda. Yang keenam, jati diri suku Sunda. Yang ketujuh, upaya pelestarian terus digencarkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, mungkin jika di sekolah-sekolah diberdayakan untuk mempelajari bahasa Jawa dan Sunda, namun jika di sekolah diberdayakan bahasa Jawa dan Sunda 2 jam per minggu, pelajaran bahasa Jawa dan Sunda mungkin sudah cukup jika dikembangkan di sekolah. Dan supaya mengembangkan kemampuan berbahasa daerah lebih baik lagi di sekolah nantinya dan menambah wawasan akan pengetahuan berbahasa daerah, sekaligus memberikan pengetahuan kepada khalayak ramai dan memperluas wawasan hingga kemanca negara tentang fakta dan filosofi dari penggunaan bahasa Jawa baik di daerah Nusantara dan perkembangan bahasa di mancanegara, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar ya. Harapan-harapan saya, semoga dengan adanya pelajaran bahasa daerah dapat melestarikan salah satu budaya ke Indonesia hingga internasional, dari Indonesia ke internasional, terutama di bidang bahasa. Dan saya harap semoga lebih banyak lagi anak generasi muda seperti kita mencintai dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupannya sehari-hari. Sarannya, lebih dikembangkan lagi penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kedepannya, orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya sejak kecil. Lebih banyak guru-guru yang dapat mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak didiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menonton. Kesel banget. Kamu bicara teko? Saya balik saya. Aku tak ada tau. Wes kayak wes. Ayo kau mikir. Waduh, Panas banget apa becak Pak? Oh iya saya. Yo. Liyane do ning ndi? Ora metu wae. Iki step sik mau tak sip. Ngene tuku aku yo. Yo karepmu, arep tuku apa? Asik kan jajanan bakso pentol. Yo ngene, siap. Yo. Pak niku, Pak. Oke, siap. Berapa, Kak? Nang 1000 wae, Pak. Jajan wae. Cepet Pak, ana nunggu suwe. Oke. Tak, Pak. Nang Pak. Oke. Sundhe, Pak. Siap. Nang Pak. Si bata wae. Selap panas sih lo. Raru bangsa lah ditani boy. Alah, mun tuku pentol ditutus ngomong kok. Wis gendang munggah. Munggah. Malah do wadu wae. Mbak tak jomplang ke becake kok. Weh, di mana Pak Era? Ora sul. Weh, ana ya Pak Era Bu Bambang. Mau kok do Facebookan kok ya ora dong. Apa ki? Kayak gara apa hari? Mbah ya kon ngerjakke LKS halaman 8. Wah, males tenan aku iki. Kok nak gua wis garap to foto kirim ke WhatsApp ya, Git. Nah, bener kuwi, Dit. Yo, engko tak fotoke, tak kirimke nang grup ya. Oh. Sabar no. Wah, panas banget iki. Mbok pokoknya Apa kamu? Apa? pakai kuping. Weh, kayak kayak itu. Oh, bener ki. Delokane lho. Wes mase kok gondas. Adine saya neh. Kok kincul. Nyak-nyakan. Ayo, Pak. Yo, Pak. Delokane mu mase. Berarti ngiri kok beloke nganan. Gaul tenan. Sopo ke mau Git jeneng iki? Kayak ngopo ngono mau mriki sing dhewe. Wah, ku tenan. Ambah ora dong e. Gak jawabane kamu karo mbokne, karo bapakne. Mbah ngono kae, mah raine ambyar yo. Ayo.
Jenenge iki ora pindah saka Ngawi. Ngawi? Apa wi? Sayuran ijo-ijo apa? Mbok? Ah, sok ngerti. Acan aku ngerti yo. Ngerti sekodi weh. Kepo. Hilang, Pak, tos e. Anakmu tahu. Lah bebo ora iso oleh tos. Iya. Mesti aku. Apa to iki ada padu tak gone ngomeh Pak Polisi lho. Oh, iki lho, Pak. Apa? Do. Oh ya, oh. Aku akan lagi kowe. Kayak kuwi. Kono kae lho, omah Pak Polisi. Tak gone ngrono wae piye apa piye? Pak iki lho, Pak, do padu terus iki lho, Pak. Sing parah iki udo, Pak. Lambene ra iso pikem. Padha rembokne. Aku yang kenal marahi kowe. kuwi. Malah dora mandek. Tak gone Pak Polisi tenan kok iki kok. Wes, Weh, iki nang kepiye do ngrasani cengirane kayak piye? Ya ndelok Apa iki mati? dolanan. Ki ada ngomongke hari ibu barang ki ngopo ya rame. Emang hari ibu iki kapan, Get? Ya mbah, saiki ki hari ibu. Instagram kan lho rame. Makanya dalam Facebookan wae desa. Lah mbok ben to seneng karo Facebookan kok. Get, emang iki ngopo nek hari ibu? Ya kudune kek dhewe iki ngomongke nang mbak dhewe, wis kaya sik diajari nek kelas kae. Wah, mbah aku. Aku wis tau to ngono iki, Get. Tapi buku mek meneng wae kae. Mabengak-bengok dhewe lho, gara-gara nonton sinetron. Apa sih? Lah marake makul to. Kok sakake iki? Git. Emangnya kok ngono iki, Po? Isin ora, Sul. Oh. Nah, aku diajari mboke. Makane isen. Suara sama malu suara lo. Ayo nang. Ya aku dulu ki ngono nang. Ben mbak dhewe ki seneng. Aku dikai duit. Baru iso apa? Iso PS-an. nah, Oh, ya bener ya. beda-bedaan wae yo. Yo. Sopo sik gawe hari ibu? Sopo, Pak? So. Ayo sapa? Takoni malah balik takon. Piye iki? Ora Pak, ora aku Pak. Nyerah Pak. Nyerah aku Pak. Kowe urung apa-apa wis nyerah Sul. Pak aku ngerti Pak. Ayo sapa Git? Tak lek karno tuh Pak. Ayo dudu. Oh, engko mesti bari salah. Ngerti nih. Budhe Kartini tuh Pak. Ayo dudu. Oh, toh. Terus apa tuh Pak? Wes ora ngerti. Ora Pak. Ora Pak. Sing gawe hari ibu kuwi cah Amerika. Wah. Amerika sopo tuh Pak? Ah sembuh macam Amerika. Wah, malah. Loh, lak tenan to. Andalane kok mecah Amerika, Pak, weh. Apa-apa cah Amerika, apa-apa cah Amerika, tukang becak dadak ngerti Amerika, Pak. Amerika iki pinter-pinter e. Ayo pinter aku sik becak. Entek. Kuatan lo bahasa sampai piye? Kau tahu diajari Dartina mbak sampah, weh. Aslu weh. Oh, Dartina radongan. Lewat kene nanti. Dartina radongan. Apiye. Apiye. Sekolah teh sing bener atuh Jang. Sok lamun aya ulangan teh ngapalkeun meh bisa menang punten anu sampurna. Henteu siga nilai ulangan IPA kamari. Keun da ilmu mah moal berat dibawa ieu. Mohon maaf Andi angkat tulanya ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, jajan. Yo, Balik lah. kayak istirahat. Jar ulangan IPA mana kemari menang punten sabraha. Kan kena 10 euy. Angger we mana emang menang punten teh sakit wae. Lamun aya ulangan teh.
Baik, dengan menang Tasya sang menang 30. Pertama, sabana punten saja sampai lamun aya ulang. Temane mah tara ngapalkeun meureun. Buajang ulangan ayeuna ge mane mah teu ngapalkeun. Lain cenah rek main bal ngelawan kelas B. Ngapalkeun mangapalkeun we dodol lain kana main bal we maneh masan. Mane jiga anu ngapalkeun wae Fajar. Henteu da apal maneh gentenya. Henteu. Balik na we tong poho ngalawan kelas